kalian verifikasi apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Jadi teman-teman Kristiani yang berbicara di hadapan publik adalah orang-orang yang berusaha membela imannya dengan sudut pandangnya. Masalahnya adalah ketika mereka menjelaskan imannya, kita harus mempertanyakan apakah yang kalian sampaikan itu tidak ada. Karena kalau kita berada dalam sisi akademik, maka yang terpenting itu bukan sekedar hujahnya saja, tetapi pembuktian dari hujah tersebut. Maka dalam Islam, umat Islam diperintahkan ketika berbicara tentang agama, maka tukillah perkataan ulama, minimal pendapat para ulama. Karena ilmu pengetahuan itu bersumber. Hanya Nabi lah yang mendapatkan informasi dari Allah langsung berdasarkan perantaraan malaikat atau diilhamkan ke dalam kalbunya atau diberikan melalui mimpi. Mereka adalah orang pilihan. Lalu Anda yang ada di sini, umat Kristiani, berbicara sesuatu yang tak tertulis dalam kitab kalian. Dari mana kalian tahu? Seperti kalian katakan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta. Apa dasarnya? Ketika kalian katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam makna pencipta yang tidak diciptakan atau sembahan yang memang layak untuk disembah, apa dasar kalian? Ini yang sampai detik ini yang kita perdebatkan. Pribadi Yesus sebagai insani tidak ada perdebatan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi yang kita perdebatkan adalah bagaimana karakteristiknya sebagai manusia. Di antara iman Yahudi mengatakan dia adalah penipu karena adalah nabi palsu yang menyatarakan dirinya dengan Tuhan sehingga layak dirajam sampai mati tergantung di tiang salib. Kristiani mengatakan pribadinya adalah orang yang ternyata mengajarkan kebenaran yang ternyata mengaku sebagai Tuhan. Islam mengakui karakteristiknya sebagai seorang nabi maksum, terpelihara, bahwa dia adalah orang yang memiliki 4 sifat wajib yang harus ada pada diri nabi. Pertama, siddiq, tablik, amanah, dan fatonah. Siddiq, berkata benar. Tablik, menyampaikan karena dia seorang rasul. Amanah, terpercaya, tidak akan berdusta, tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak datang dari Tuhan. Kemudian fatonah, cerdas. Maka ini adalah 4 sifat dari nabi dan rasul, yang mana satu sifatnya bukan sifat wajib nabi, karena nabi memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri, bukan untuk umat. Nah, lalu ketika ada orang-orang Kristiani mengakui bahwa ini orang adalah nabi, tapi kemudian mengatakan bahwa orang ini memilih ke-12 murid, tapi ternyata 2 muridnya berkhianat karena apa? Kenapa? Karena ketidakmampuannya menjadi ketua dalam 12 orang yang dipimpinnya. Astagfirullah. Lalu bagaimana kemudian temperamennya Yesus, seorang nabi yang katanya konon adalah nabi, dipercaya sebagai anak Allah, memiliki temperamen yang tidak stabil, di mana sewaktu-waktu dia bisa mengamuk dan sewaktu-waktu dia bisa bersikap sangat-sangat cooling down. Bahkan apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Tapi ketika ditampar pipi kirinya, dia tak kasih kanan. Bagaimana mungkin dia seorang nabi yang mengajarkan sesuatu namun ternyata tidak mengamalkan? Ini penghinaan terhadap nabi. Maka kami umat Islam tidak menerima kedustaan-kedustaan yang kalian hadirkan tanpa dasar. Maka mari kita telaah. Kalian mau membahas apa? Sumber kitab kalian. Mari kita uji kebenarannya. Silakan uji kebenaran Al-Quran kami. Mari kita uji kebenaran penyampai firman kalian. Siapa? Paulus, Yesus. Mari kita uji apakah betul yang mereka sampaikan itu firman Allah. Apakah betul yang mereka sampaikan itu pernah mereka sampaikan, atau jangan ini klaim dusta dari orang-orang yang ingin mendapatkan empati dari publik, lalu mengatasnamakan Yesus, lalu berbicara sesuatu yang datang dari dirinya sendiri. Apakah ini mustahil? No.
Apabila manusia yang mengucapkan sesuatu tanpa itu dari Tuhan, pasti bisa ditiru. Konsep berpikir manusia bisa ditiru. Yang takkan mampu ditiru apa yang datang dari Allah. Ini konsep berpikir. Ini masuk dalam kebenaran yang ranahnya adalah apa? Kebenaran yang berlandaskan common sense, rasionalitas, produk filsafat, metodologi membuktikan bahwa apa yang saya ucapkan benar ini hasil berpikir. Saya buktikan. Kalau memang Kristiani adalah ajaran yang benar, maka tunjukkan kepada kami siapa yang paling benar di antara yang benar itu. Matius, Markus, Lukas, atau Paulus? Loh, kok bertanyanya seperti itu, Unirifa? Karena kami bisa membuktikan adanya pertentangan-pertentangan statement tentang ajaran di antara kelima tokoh yang kalian katakan adalah orang yang penuh Roh Kudus diutus oleh Tuhan kalian. Contoh, dalam kitab Ibrani dikatakan tidak ada penghapusan dosa tanpa darah. Tapi ternyata Matius, Lukas, Markus menceritakan kalau Yesus mengampuni seorang wanita pesundal tanpa menumpahkan darah siapapun. Mana yang benar? Ini kognitif, ini analisa. Kebenaran ini bisa disampaikan. Sumber pengetahuan ini adalah sumber pengetahuan filsafat. Masuk dalam ranah akademik. Para ilmuwan mengatakan ini boleh dikatakan sebagai kebenaran yang apa? Koherens atau koresponden atau performa atau pragmatis. Silakan sampaikan kebenaran kalian. Yang penting ketika kalian mengklaim kalian mampu membuktikannya. Maka saya mengajak kalian umat Kristiani untuk mendiskusikan, ya. Untuk mendiskusikan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Maka saya di sini akan memaparkan apa yang dimaksud dengan kebenaran Islam. Kebenaran adalah statement claim yang berlandaskan pembuktian-pembuktian yang make sense dan masuk dalam hati nurani. Contoh, ketika kita menerima informasi dari seorang bernama Ibnu Abdullah Muhammad, turunkan Bang Dio. Bang Dio turunkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Blokir Bang Dio. Tidak perlu. Tidak ada maslahatnya bagi umat menaikkan orang seperti itu. Kecuali dia adalah seseorang yang memiliki kredibilitas. Bicara dari sisi kredibilitas. Kita sedang tidak ingin membiarkan orang-orang tak berilmu banyak bicara. Minimal dia pernah jadi Kristen. Baru dia bisa bicara. Oke. Jadi kalau kita bicara dari sisi akademik, saya sebagai seorang mahasiswi diajarkan untuk skeptis dan diajarkan untuk kritis. Skeptis artinya tidak gampang percaya dengan informasi apapun. Maka saya harus uji. Apakah saya mampu menguji Al-Quran? Allah izinkan. Allah izinkan kita berumur panjang untuk menguji kebenaran Al-Quran. Ini masuk dalam ranah apa? Mengkaji. Maka ini menjadi kewajiban bagi kita. Utlubul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban kita. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita sedang menguji kebenaran Al-Quran. 1400 tahun kognitif kita berfungsi. Jangankan saya, para ahli saja. Orientalis, Johann Louis Buchard, Snook Horgonye. Bahkan mereka-mereka yang berdiri di belakang petinggi-petinggi orang barat yang dibayar untuk belajar Islam, sudahkah mampu menunjukkan bahwa Al-Quran tidak benar? Mana jurnal ilmiahnya? Munim Syiri. Coba tunjukkan kepada saya bahwa ada statement Munim Syiri yang mengatakan Al-Quran terbukti tidak ilmiah. Dan itu pun andai keluar dari mulut Munim Syiri, kita pun harus mengkritisi siapa Munim Syiri. Kredibilitasnya. Inilah dalam sisi akademik. Maka Al-Quran sudah ajarkan ini. Islam sudah ajarkan ini. Bagaimana Islam ajarkan? Metodologinya apa? Ilmu sanad dan ilmu rawi. Ilmu sanad. Kita mempelajari. Kita mengkritisi. Kita mengkaji. Kesinambungan informasi ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ilmu rawi, kita mempelajari profil dari penyampai informasi.
Maka dua metodologi ini ketika masuk dalam ranah keilmuan yang disebut sebagai ulumul Quran dan ulumul hadis masuk dalam wilayah akademik. Diikat dengan ilmu berdasarkan konsensus, kesepakatan kita. Bahwa kita sepakat, manusia seluruh dunia sepakat bahwa kebenaran itu harus diuji. Maka apa yang saya lakukan ini berdasarkan kebenaran secara universal. Saya melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam ranah universal. Kebenaran harus diuji. Ini yang kita lakukan sekarang. Mari ilmu jawar wa ta'dil. Masya Allah. Inilah yang kita lakukan sekarang. Mari kita uji kebenaran Islam. Di mana ketidakbenaran Islam naik ke atas. Karena kalau kalian beriman kepada Kristen sebagai agama yang benar, dipastikan menurut kalian Islam tidak benar. Maka buktikan. Saya mengatakan Islam benar. Kenapa? Pertama, dari sisi penyampai informasi. Bisa secara ilmiah saya buktikan berkesinambungan sampai ring 1. Siapa dia? Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai. Dengan menggunakan apa? Menggunakan metodologi ilmu sanad, ilmu rawi. Apa kitabnya? Ulumul hadis. Apa realitasnya? Kitab Imam Bukhari. Kitab tersohi, kitab sohi Imam Bukhari termasuk kitab tersohi menurut jumhur ulama setelah Al-Quran. Sumber primer bagi kita yang dipegang oleh umat Islam adalah salah satunya kitab sohi Imam Bukhari. Kalau ada termaktub dalam kitab sohi Imam Bukhari, kita terima. Karena kita berpatokan kepada jumhur ulama. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka andai pun kita menemukan ada satu kitab hadis sahih dalam kitab Imam Bukhari, masalahnya konsepsinya. Apakah kita memahami sama dengan cara ulama memahami? No, belum tentu. Maka tergantung background. Kalau kau berilmu, maka akan mudah bagimu memahaminya. Kenapa? Karena Allah meletakkan orang berilmu dan orang yang belajar itu di atas. Kenapa? Karena mustahil mereka yang berilmu sama paradigmanya dengan orang tak berilmu. Maka tugas kita belajar dan mengajarkan. Ini di sini tempatnya sekarang. Kalian tidak perlu masuk kuliah. Kalian tidak perlu bayar semester. Kalian tidak perlu menggunakan seragam. Kalian memang tidak mendapatkan sertifikat kelulusan. Tapi kalian mendapatkan apa yang saya pelajari. Oke? Kristiani. Naik kalian ke atas. Kalau kalian punya ilmu, silakan kalian bantah bahwa Kristen adalah ajaran buatan manusia yang tidak berlandaskan kebenaran. Sebelum saya masuk ke materi itu, saya sampaikan dulu kebenaran Islam. Maka kenapa Islam bisa dikatakan secara esensi Islam benar? Kalau ada ajaran yang datang dari nama nama orang, nama tempat, nama sebuah apa gitu benda, maka dipastikan sebelum tempat, nama atau benda itu belum ada, ajaran itu belum ada. Contoh, Hindu. Mohon maaf teman-temanku yang Hindu. Hindu berdasarkan ranah akademis berasal dari nama Sungai Sindu. Maka bisa dipastikan sebelum Sungai Sindu diberi nama Sindu, agama Hindu tidak pernah ada. Agama Hindu tidak pernah ada. Maka agama Hindu harus diawali dengan diberikan nama sebuah sungai bernama Sindu. Apakah Sungai Sindu sudah diberi nama Sindu sejak penciptaan alam semesta? Apakah Tuhan yang memberikan nama Sungai Sindu adalah Sindu? Mari kita kritisi. Yang kedua, kalau kita bicara tentang nama sebuah ajaran Yahudi. Yahudi adalah istilah untuk etnis. Saat sekarang ini digunakan untuk etnis dan agama. Berasal dari kata Yehudza dalam dialek Arab, Yehuda dalam dialek Ibrani. Berasal dari nama salah satu putra dari Yakub yang kemudian menjadi nama keturunan etnis dan agama. Maka sebelum Yehuda diberi nama Yehuda, agama Yahudi tidak pernah ada. Maka bisa dipastikan kedua agama ini datang dari manusia yang memberi nama. Kristen. Kristen adalah kata-kata berbahasa Yunani yang datang dari terjemahan Mesiah. Kristen adalah pengikut-pengikut yang mengaku pengikut Kristus. Maka sebelum si Kristus ini hadir, Kristen tidak pernah ada. Secara esensi,
secara historis dua-duanya. Tapi saya bisa statementkan pada pagi kali ini bahwa Islam secara esensi sudah hadir sejak penciptaan Adam pertama kali secara historis di abad ke-7. Saya harus objektif. Secara historis, Islam ada di abad ke-7 di lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara esensi sudah ada sejak penciptaan Adam. Kenapa Uni Rifa? Islam penamaannya datang dari Allah. Dalilnya mana? Innad dinna indallahil Islam. Ada dalam kitab sucinya yang adalah kalam Allah. Lalu secara esensi, Islam berasal dari kata aslam, salim, dan salam. Aslam karakteristik ketundukan kepatuhan dari seseorang yang dipanggil sebagai Islam. Salam dia adalah orang-orang yang selamat dunia wal akhirah insyaallah. Salim adalah artinya suci. Maka orang-orang ini yang Islam ini, mereka secara terminologi bisa kita katakan mereka yang tunduk patuh kepada Allah, yang mensucikan dirinya, kemudian selamat dunia akhirat. Esensinya betul ada sejak Adam. Mari kita buktikan Adam. Apa kata Adam? Adam adalah makhluk manusia berjenis kelamin pria, diciptakan dari saripati tanah oleh Allah. Lalu kata Allah, wa isqala bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka di sini legitimasi bahwa Allah menciptakan Adam. Ada klaim Allah bahwa yang menciptakan manusia pertama sekali yang berjenis kelamin pria bernama Adam adalah Allah. Al-Qur'annya saya bacakan, literasinya dari sumber primer umat Islam. Kata Allah, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa menciptakan manusia yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka Adam, sepengetahuan malaikat, adalah makhluk yang akan memiliki natur, salah satunya merusak, salah satunya menumpahkan darah. Jangankan Allah Azza wa Jal, malaikat pun diberi pengetahuan bahwa ini makhluk akan melakukan kerusakan. Kenapa Allah teruskan menciptakan Adam? Karena kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada hal-hal yang tidak diketahui malaikat yang hanya Allah ketahui. Apa ternyata? Ternyata wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Wa 'allama Adamal asma. Adam diajarkan. Ini poin pengajian kita dari saya kali ini. Adam diajarkan. Wa 'allama Adam. Alama ilmu. Alama ain lam mim. Asal katanya di Al-Quran termaktub, ternyata ini makhluk bisa diajarkan. Makhluk yang berjenis kelamin pria yang disebut sebagai insan, annas, al-bashar, Bani Adam, ini bisa belajar dan diajarkan. Inilah yang disebut sebagai apa? Ilmu pengetahuan. Dari mana sumber pengetahuan Adam? Pengajaran Allah. Bagaimana cara Allah mengajarkan? Ada 3 metodologi secara ilmiah yang bisa kita temukan dalam perspektif kebenaran atau ilmu pengetahuan. Apa itu tadi saya sebutkan? Ilmu pengetahuan by common sense. Ini adalah bagaimana Allah sudah meletakkan kepada kita otak yang memiliki daya akal. Berfikirlah, afala ta'qilun. Ilmu pengetahuan akan kita dapatkan dari common sense kita. Sesuatu yang memang sudah ada pada diri kita, natur kita. Maka ketika Kak Nora waktu kecil tahu bahwa ini panas karena dia tahu ini dipanaskan. Kak Nora tahu bahwa ini kalau dimakan bisa membuat kenyang karena dia tahu kalau makan bisa membuat kenyang. Maka ini common sense. Maka kemudian ilmu pengetahuan selanjutnya apa? Yaitu empiris.
Empiris apa? Empiris by experience, pengalaman pribadi. Saya tahu rasanya ini namanya sakit karena saya pernah jatuh. Lalu apa kemudian? Wahyu Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh semua manusia kecuali para nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang bicara di publik dan di Qomal ini, bahkan umat Islam, berbicara tentang ketuhanan dan ilmu gaib yang tidak sesuai seperti yang dilakukan Mama Gufron, tanpa berlandaskan kepada wahyu Allah, baik Al-Quran dan hadis, maka mereka bisa dikatakan pendusta. Karena mereka bukan nabi. Maka saya sebagai seorang muslimah biasa, pelajar, informasi yang bisa saya hadirkan ke hadapan kalian adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kebenaran Islam ini berlandaskan ilmu pengetahuan. Archiles naik ke atas. Saya katakan sekali lagi, kebenaran Islam berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini statement saya pagi ini. Maka kalian saya tuntut ke atas untuk bicara dari sisi kebenaran kalian berlandaskan ilmu pengetahuan. Kalau kalian mengetahui, sampaikan itu. Artinya kalian mengajar. Tapi kalau kalian tidak tahu, menyampaikan apa yang kalian tidak ketahui, kalian sok tahu. Buktikan umat Kristiani. Kalau kalian bukan umat sok tahu, tapi umat yang tahu. Itu yang kita tuntut. Maka saya katakan kebenaran Islam berdasarkan ilmu pengetahuan, mari kita uji. Bagaimana dalam ranah ilmu pengetahuan secara akademik? Pengetahuan itu bisa kita landaskan kepada apa? Ilmu filsafat, kemudian rasionalitas atau common sense, atau by empirical science. Semua ada dalam Al-Quran. Kalian mau menguji Al-Quran dengan sains, silakan tunjukkan jurnal yang membantah kebenaran Al-Quran. Tapi kalau jurnal yang membenarkan isi Al-Quran banyak. Kalian ingin membantah kebenaran secara performatif dari seseorang nabi yang bernama Muhammad, tunjukkan bahwa beliau tak layak menyampaikan kebenaran. Bantah 4 sifat wajibnya. Fatonah cerdas, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, sidik berbicara dari sesuatu yang benar. Bantah 4 ini seperti saya mampu membantah bahwa Paulus pendusta, penjahat, farisi, munafik, serigala berbulu domba. Saya mampu tunjukkan buktinya. Bisa kalian mengikuti saya? Mari kita diskusi. Saya tunggu kalian. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Bukankah di Indonesia ini kita diizinkan beragama? Yes, ini dalam undang-undang. Tidak ada dalam undang-undang yang mengatakan dilarang diskusi lintas agama. Kalau sudah ada undang-undangnya, nanti saya orang pertama, mungkin Bang Zuma orang pertama, dan saya akan ikuti untuk tak lagi diskusi lintas agama. Kenapa? Karena taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Kalau presiden kita mengeluarkan undang-undang, dilarang dimanapun platform berdiskusi lintas agama. Mungkin Bang Zuma pertama sekali, diikuti saya kedua orang. Orang kedua yang akan berhenti secara total mendiskusikan tentang lintas agama. Masalahnya belum ada undang-undangnya. Al-Quran tidak melarang, bahkan Al-Quran menganjurkan. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran dengan cara hikmah. Maka berdebatlah dengan cara bil ahsan. Andai kalian berdebat, janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali mereka, kita ingat punya batasan. La ikraha fiddin, tapi kita juga ada dalil. Telah diizinkan kalian berperang bagi siapa yang memerangi kalian. Karena mereka menzolimi kalian. Kalau mereka menzolimi dalam perspektif hujah, tidak ada dalilnya. Mereka tuduh baginda Rasulullah begini dan begitu. Saya berhak membela Nabi saya. Karena bentuk kecintaan saya kepada Nabi saya. Maka mari kita buka forum ini dengan cara akademik. Percuma kalian menghujat, itu hanya menunjukkan ketidakbenaran agama kalian yang katanya mengaku dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus apa? Roh setan. Ya. Mari kita buktikan bahwa kalian penuh Roh Kudus. Kepanjangan yang saya sampaikan karena saya ingin meletakkan diskusi ini ilmiah. Ya, kalaupun kalian tidak mampu naik ke atas, maka izinkan saya. Andai pun kalian tidak mengizinkan, berikan alasan kalian diizinkan. Saya akan menyampaikan ketidakbenaran Kristen. Tapi saya tunggu saudara saya yang lain menambahkan dulu. Saya bukakan datanya, saya akan tunjukkan bahwa Kristen tidak layak dikatakan sebagai agama yang benar. Dasarnya apa? Akademik. Akademis. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Uni atas pengajiannya, luar biasa. Saya mungkin menambahkan sedikit ya. Tentunya
Ya, Islam itu datang rahmatan lil alamin sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah ya kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali akan rahmat bagi seluruh alam. Tentu salah satu risalah yang hendak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan Nabi Muhammad SAW dan mengenalkan agama Islam dengan sempurna secara kafah. Nah, salah satu tugas Islam, agama Islam adalah agama dakwah atau agama misionaris kalau bahasa orang-orang itu. Nah, tentunya saya pribadi ya, bagi mungkin teman-teman yang tidak memiliki hujah untuk mempertahankan keimanannya, coba perhatikan kebenaran Islam itu untuk diikuti. Karena memang Islam itu datang untuk mengajak kalian kepada kebenaran, tapi tidak dengan memaksa sebagaimana dikatakan Uniripa tadi itu. Allah katakan di Al-Quran, "Qul," katakan oleh Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, ya. Yang mana Yahudi telah diberikan kepada mereka Taurat, Nasrani telah diberikan kepada mereka Injil. Allah menyuruh kalian secara khusus, ya ahlul kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah satu-satunya saja. Wala nusyrika bihi syai'an. Janganlah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan untuk Allah Subhanahu wa taala, tandingan untuk Allah, dan jangan menjadikan Muhammad Isa alaihissalam sebagai tandingan atau Yesus sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala nattakhidhu ba'dun arbaba min dunillah, dan janganlah menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai rob-rob, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah seruan dari kecintaan, kasih sayang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hanya beribadah kepada pencipta saja, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan rezeki kepada kalian, ya, yang telah memberikan segala fasilitas kehidupan untuk berfikir, untuk berusaha. Ada akal yang Allah berikan di situ, yang sebagaimana disebutkan tadi ketika Allah menciptakan Adam, mu'allama Adama kullaha. Adam telah diajarkan segala sesuatu. Artinya kita diberikan kemampuan untuk bernalar, berfikir, belajar, pelajari. Ya, pelajari apa yang benar, Tuhan yang benar, agar engkau tidak salah dan menyembah sesembahan yang salah. Ya, itu yang mungkin paling penting. Kemudian Islam itu dikatakan adalah saling menolong di antara mereka, di antaranya al-mu'minul mu'minat awliya'uhum ba'duhum ba'dah. Mereka adalah saling wali-wali yang akan menolong di antara mereka. Itulah sifat karakteristik kami. Ya, memang terkadang kita keras. Memang itu karakteristik yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itulah Rasul Allah. Ya. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka memang keras tegas terhadap kekafiran. Akan tapi bedanya ruhama'u bainahum. Mereka saling sayang menyayangi di antara mereka. Dan seorang muslim disebutkan adalah seperti bangunan. Al-muslimu kalbunyan. Al-mu'minu kalbunyan. Mukmin itu orang seperti bangunan yang kokoh. Yasudduhum ba'duhum ba'duhum. Mereka akan saling menguatkan satu di antara mereka. Ya, kemudian tentunya kami dilarang juga untuk berwala kepada orang-orang selain kalian. Wala dalam arti Islam adalah penolong. Penolong yang didasari rasa cinta. Allah katakan di Al-Quran, ya alladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong kalian selain daripada orang-orang beriman. Nah, ini adalah kewajiban kami ketika kami, ya, sesama kami menguatkan di antara kita, dan juga ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tetapi juga bukan berarti meninggalkan dakwah, mengajak kalian kepada jalan kebenaran, kepada Islam, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita keluar daripada kegelapan, yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan kalian daripada kesesatan, kegelapan dalam peribadatan kepada manusia, kepada makhluk, ya, kepada ilan nur, cahaya yang terang benderang, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada kemurnian peribadatan hanya kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tugas daripada Islam. Itu tugasnya para duat yang ada di sini. Ya, mereka akan saling menguatkan antara mereka untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan al-haq, untuk menyampaikan jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sedikit tambahannya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan menambah dan menguatkan. Silakan Uniripa, sudah dapat mungkin datanya. Masya Allah, jazakallah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita sapa dulu, ada yang masuk. Ini ada saudara kita, Kak Nora. Silakan ambil alih, Kak Nora. Kak Nora, Kak Nora Aritonang, mungkin menjauh.
Bang Dio, oke, kita sapa Archiles. Archiles, muslim atau non-muslim? Selamat siang. Selamat pagi sih. Selamat pagi, my brother. Muslim Iya. atau non-muslim? Saya Kristen, Bu. Oke, selamat datang di Room Islam. Iya, Di mana jadi- di room ini, bentar. Ya, Biar oke. Anda tahu, konsep room ini adalah room dialektika, di mana dalam ranah dialog kita berbicara dua arah. Silahkan Anda bertanya tentang Islam, insya Allah kami dengan kemampuan kami menjawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami akan menguatkan untuk menjawab satu sama lain. Namun ketika Anda menjelaskan iman Anda, maka izinkan kami menanggapi karena kami adalah umat yang diperintahkan untuk berpikir dan berakal. Silahkan kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, silahkan. Kalau Anda ingin menjelaskan agama Anda, silahkan. Kami berikan tempat. Silahkan saudaraku Archiles. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya gini, dari tadi tuh saya menyimak, terus dari kesimpulan yang saya ambil dari apa yang dikatakan Pak Nasution tadi, sebenarnya Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan menjadikan Yesus untuk membandingkan dengan Allah, bandingkan Yesus dengan Allah. Marilah bersekutu untuk sama-sama memuji Allah. Itu sebenarnya dari kesimpulan itu aja kita udah bisa ambil. Ngapain kita ribut-ribut membandingkan Izin, siapa saya yang tidak pernah mendengarkan Izin. beliau. Tadi Izin saya karena sebentar ya supaya ini kan tidak ini ya karena abang nyenggol saya akan sampaikan. Saya tidak pernah menyatakan seperti yang abang katakan. Saya akan ulangi lagi. Allah berfirman Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi Nasrani. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kalian dengan kami. Jangan dipotong, dilanjutin. Yaitu alla na'budu illallah, yaitu agar kita hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Ya, kepada Allah yang kalian sebut mungkin Tuhan Bapa. Kalau orang Yahudi mengatakan Elohim, ya, hanya beribadah kepada Dia saja. Wala nusyrika bihi syai'an, tanpa menjadikan tandingan apapun untuk Dia. Apa yang maksudnya tandingan? Sekutu atau perantara. Yang kalau Nasrani menjadikan ya Yesus sebagai perantara atau reinkarnasi Allah, atau dia mengatakan anak Allah, atau sebagian mereka mengatakan itu Allah sendiri. Atau tandingan, juga bukan tandingan perbandingan, Pak. Bukan. Nah, itu dia. Tandingan itu kan Asyirku. Bang Bukan, Archiles, tunggu. Sebentar saya jelaskan Iya, maaf. supaya tidak Jadi- keliru dalam menanggapi ucapan saya nanti. Justru abang jadikan hujah yang abang sendiri keliru. Itu yang mau saya jelaskan. Maaf ini bang ya, sorry ya. Tentunya jangan sampai abang masukkan sesuatu yang tidak ada dalam mulut saya. Itu maksud saya. Supaya nanti berdiskusinya lebih bagus gitu ya. Nah, karena abang menyinggol saya akan sampaikan. Nah, wala nusyrika bi syai'an, kata Allah. Jangan menjadikan sekutu untuk Dia, maksudnya adalah menjadikan ta'ala. Syirik di dalam bahasa barat ada antajalillahi niddan. Engkau jadikan tandingan yang sama, atau kalau kalian sebut dengan tiga natur dan lain sebagainya, sama kedudukannya. Ya, sama kedudukannya, atau menjadikan Dia perantara yang tidak dijadikan perantara. Itu namanya niddan atau syirkun. Wala nusyrika bihi syai'an, kata Allah. Janganlah engkau menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tandingan untuk Dia yang sama setara dengan Dia. Nah, kita tahu di dalam keyakinan Kristen apa yang saya pahami di dalam dialog-dialognya mereka menjadikan Yesus itu setara dengan Allah. Ya, setara dengan Allah, menjadikannya anak Tuhan, bahkan reinkarnasi Tuhan. Bahkan ada sebagian orang Nasrani, nanti mungkin Uniri paling paham tentang itu, tentang keyakinan orang Kristen tadi itu, menjadikan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan itu tentunya, saya lanjutkan ayatnya dulu lagi supaya tidak ini. Kemudian wala nattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah menjadikan kita dengan sebagian yang lain sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sambung sedikit supaya enggak keliru nanti memahami. Kenapa kita jangan menjadikan kita dengan sebagian sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala? Ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana takhidhu arbaban min dunillah?" Kami enggak pernah menjadikan orang-orang yang masuk Nasrani tadi itu, orang Islam ya, yang sebelumnya Nasrani mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika dibacakan beberapa ayat yang berkaitan tentang jangan menjadikan sebagian kita sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, mana ja'aluhum arbaba min dunillah." Kami enggak pernah menjadikan para pendeta-pendeta itu sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kalian pun menghalalkannya? Dan mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kalian pun mengharamkannya?
Wa dzaka kata Nabi SAW, itu yang namanya menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan dalam Islam namanya halal dan haram tidak ada yang boleh melakukannya, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengharamkan dan menghalalkan kecuali Allah yang menghalalkan mengharamkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dikatakan di riba tadi adalah muballigh, hanya penyampai saja. Penyampai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bang ya, supaya nanti saya tidak pernah mengatakan bahwasanya kesamaan di situ adalah kesamaan kepada peribadatan kepada pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya ya seperti Abang sebutkan. Silakan Uni Ripa. Ya, sudah agak berpanjang sedikit. Terima kasih. Oke, silakan Bang Archiles. Jadi mohon ya untuk tidak menyumpalkan perkataan sendiri kepada orang lain yang tidak berbicara seperti itu, biar diskusi kita berjalan dengan baik. Jadi kami tidak disibukkan dengan memperbaiki ucapan-ucapan kalian. Kita masuk ke substansi saja. Bang Archiles silakan, jangan menambahkan. Ya, simak baik-baik, ambil poinnya, ambil poin yang disampaikan oleh beliau. Jangan pernah menambahkan sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan. Ini masuk dalam logical fallacy. Ya, dalam logical fallacy, dalam ilmu filsafat. Di Bang Dio jadikan saya moderator biar saya bisa mute. Jadi kalau dalam ilmu filsafat ini namanya logical fallacy. Masuk dalam istilahnya straw man, menyimpulkan sesuatu yang tidak diucapkan orang lain, lalu menyerang kesimpulan itu. Jadi tolong ambil poinnya, boleh tanggapi, tapi harus sesuai dengan poin yang beliau sampaikan. Kalau belum paham, silakan tanyakan ulang. Silakan my brother Archiles. Oke. Dan mungkin saya salah tadi. Jadi saya persepsi saya itu langsung kepada itu. Jadi sebenarnya gini, saya mau tanyakan. Apa sih sebenarnya yang sebenarnya dicari? Kesalahan kami. Kebenaran, Bang. Saya potong singkat. Kebenaran. Hah? Kebenaran. Kebenaran. Kalau menurut keyakinan kami seperti itu, gimana ceritanya? Iya, yakin. Ya, keyakinan Anda itu ketika Anda pegang untuk diri sendiri, dimasukkan ke dalam kotak dogma, kami tidak peduli. Tidak ada hak dan kewajiban kami untuk mengurusi. Tapi ketika keyakinan itu dilisankan ke publik, kami mendengarkan hak kami, jangankan sebagai muslim, hak saya sebagai mahasiswi, hak saya sebagai manusia untuk mengkritisi atau menuntut pertanggungjawaban dari klaim itu. Kalau Anda yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, pegang kuat-kuat di dalam rumah, jalankan ibadah seperti biasa, jangan bicara di hadapan kami umat Islam, kami tidak masalah. Tapi ketika Anda masuk di ruang publik lalu bicara bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia jalan keselamatan, pertanyaan kami, apa dasar kalian berbicara seperti itu? Karena kami umat Islam berhak untuk tidak merusak peradaban. Apa? Bagaimana peradaban bisa rusak? Dengan adanya istilah-istilah yang tidak punya dasar dikemukakan, lalu kami tidak kritisi. Maka Islam ini adalah agama apa? Islam agama beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran dibiarkan ketika penyesatan dilontar dan kami diam saja dan kami tahu itu salah, maka kami termasuk orang yang membiarkan kemungkaran. Maka tolong, kalau keyakinan Anda tak Anda suarakan, masuk dalam kotak dogma, Anda tutup rapat, kami tak urusi. Jangankan keyakinan Anda, andai ada orang kumpul kebo, dia berzina di rumahnya, walaupun dalam Islam 40 rumah akan terkena tula atau dosanya, tapi kalau kami tidak tahu, kami tak perlu urusi. Apalagi tentang keyakinan Anda. Kata Allah kepada kami, andai Allah ingin menjadikan kami satu umat saja, mudah saja kan bagi Allah. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kami bahwa kami diuji dengan apa yang kami miliki. Maka ujian terberat bagi kami untuk menghadapi kaum kafir adalah belajar dan mengajarkan kalian Islam. Ini yang kami upayakan. Kami belajar agama Islam, kami sampaikan kepada kalian. Ketika kalian menyampaikan kebenaran menurut perspektif kalian, kami umat Islam diajarkan afala ta'qilun, kami berakal. Apakah betul yang kalian sampaikan kebenaran? Mari kita uji kemudian. Maka ketika Anda bertanya, ngapain kami di sini? Apa yang kita cari? Kebenaran. Tapi ketika kita bicara ada yang namanya kebenaran, pasti ada ketidakbenaran.
Karena hidup ini diberikan Allah keadilan. Apa itu? Ada surga, ada neraka, ada kanan, ada kiri, ada kebenaran, pasti ada ketidakbenaran. Maka ketika kita uji konsep di sini, mari kita tunjuk mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu harus. Kenapa? Kalau tidak, maka kami sinkretisme. Ketika kami katakan Islam agama yang benar, lalu kami katakan agama lain juga benar, kami penipu. Penipu kami, lisan kami menipu. Kami percaya Islam kebenaran, tapi tiba-tiba kami katakan orang lain juga benar. Ini penipu, pengkhianat agama sendiri. Maka kami wala talbisul haqqo bil batili. Tidak boleh kami mencampurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Maka ketika kami umat Islam menyampaikan kebenaran, kami juga akan tunjuk mana yang batil. Di sini kami katakan kebenaran Islam, tapi kami juga harus tunjukkan bahwa Kristen batil. Dasarnya apa? Lagi-lagi saya katakan ilmu pengetahuan. Maka saya tuntut kepada kalian, ingin mengkritisi saya, berilmulah kalian. Kalau kalian lebih tinggi ilmunya dari saya, patahkan argumen saya. Tapi kalian tidak berilmu, cari ilmu. Bertanyalah, brother. Silakan letakkan tempat Anda pada posisi Anda. Bertanya, insya Allah kami jawab. Ingin mendebat saya, bantah argumen saya tunggu. Kalau saya salah, saya siap meminta maaf kepada seluruh umat Kristiani kalau ada argumen saya yang tak berdasar. Tapi kalau saya mampu tunjukkan dasarnya, apa alasan kalian tolak kebenaran itu? Silakan. Oke, berdasarkan dengan apa yang Anda katakan bahwa merusak sejarah ya. Bukan merusak sejarah. Saya merusak, tidak mengerti apa masalah dengan kognitif saudara saya ini. Merusak peradaban. Merusak peradaban. Ya. Oke. Merusak peradaban. Sepertinya setahu saya itu Kristen itu peradabannya lebih awal daripada Muslim, daripada Islam. Sepengetahuan Anda? Iya. Coba dan sejarah membuktikan itu. Iya, buktikan. Sejarah membuktikan itu bahwa tahun setelah 535 tahun setelah Yesus baru Nabi Muhammad. Anda mengerti peradaban nggak? Peradaban, adab yang diberikan kata per dan an. Anda mengerti apa artinya adab? Silakan di-cross. Peradaban itu berdasarkan sejarah kan? Peradaban berdasarkan sejarah. Siapa bilang ini? Iya. Saya bilang. Perspektif apa ini? Oke, apa kredibilitas Anda mengatakan bahwa peradaban berdasarkan sejarah? Kenapa saya harus percaya dengan Anda? Anda akademisi, ahli sejarah, atau ahli filsafat? Ya sudah, kalau begitu kenapa saya harus terima pernyataan pribadi Anda tanpa dasar Anda bawa? Sejak kapan peradaban ini berpatokan kepada sejarah? Hak untuk mengatakan bahwa saya juga tidak percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Silakan, tidak masalah. Saya berbicara pakai dasar. Saya dasarnya adalah jurnal pengetahuan. Kan saya sudah katakan, kalau ada orang berbicara tanpa ilmu pengetahuan namanya sok tahu. Kalau ilmu pengetahuan itu sumbernya ada di Indonesia ini. Terima apa yang saya katakan. Coba ditelah lagi. Kenapa saya harus terima? Perkataannya tidak ada dasarnya. Kalau Loh, brother, kalau saya menerima semua omongan orang, maka ada ODGJ yang mengaku dia Tuhan, maka saya harus terima dong. Ya nggak bisa, brother. Ya kan saya harus ditelaah dulu kan. Oke, makanya saya telaah. Lo kan saya telaah ini, saya tanya, siapa yang mengatakan bahwa peradaban itu berdasarkan kepada sejarah? Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Nah, Anda berdasarkan apa? Anda berpikir lagi. Loh, kok saya disuruh berpikir? Anda siapa yang bilang kepada Anda kalau peradaban itu harus bersandarkan kepada sejarah? Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Iya, Anda tahu dari mana? Saya. Nah, Anda tahu dari mana? Dari apa yang saya pelajari semenjak di mana Anda belajar? Apa yang Anda pelajari sejak SD sampai, coba sebutkan satu sumber yang tunjukkan literasinya. Siapa ahli sejarah yang mengatakan peradaban harus bersandarkan kepada sejarah? Statement ulama, statement sekolah mana itu? Silakan biar saya terima. Saya tidak ingat lagi. Ya sudah, my brother, maaf. Anda katakan Anda tidak ingat. Bagaimana mungkin ketika berbicara itu tak ada dasarnya? Berbicara dari perspektif sendiri, ini namanya omong kosong, brother. Kecuali Anda skolar. Kalau Anda skolar, Anda adalah orang yang ahli di bidangnya, mungkin saya pertimbangkan 80% untuk menerima. Kenapa? Ini masuk dalam teori kebenaran performatif. Kalau ada pendeta yang mengatakan begini dalam kitab saya, mungkin 70% saya terima, 30% saya kritisi. Tapi Anda bukan skolar, tak berpengetahuan, bicara dari ketidaktahuan Anda harus saya terima. No, saya tolak mentah-mentah. Saya mahasiswi. Ya. Jadi ketika Anda bicara bahwa saya cuma bertanya, simple pertanyaan saya, apa ini maksud dengan peradaban? Ketika Anda kritisi, saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang menolak orang yang merusak peradaban. Peradaban, adab,
yang ditambahkan kata per, ditambah kata an. Dari kata adab. Adab itu apa? Tatanan, moralitas, tatanan kehidupan. Apakah Kristen yang membawa pertama kali? Saya bantah dengan adanya apa? Tablet Hammurabi. Adanya aturan-aturan yang sudah ada 300 tahun sebelum Masehi. Anda bicara Kristen. Sejak kapan Kristen punya peradaban? Zaman kegelapan. Abad ke-16 adalah zaman tergelap yang dimunculkan sejarah Kristen yang diakui seluruh scholar. Silakan cross check. Mau saya tunjukkan jurnalnya. Bahwa Kristen, saya tunjukkan perkataan para scholar ya. Tunggu, saya kasih minta waktu 1 menit, saya tunjukkan datanya. Bahwa Kristen berada dalam masa kegelapan di mana Islamlah yang masuk membawa peradaban itu. Saya bisa tunjukkan itu. Lalu ketika Anda berkata, Kristen lebih dulu beradab, mana datanya? Adab apa? Adab menerima bahwa ada manusia yang benar dimatikan untuk menyelamatkan orang salah. Adab apa ini? Moralitas apa ini? Tunjukkan kepada saya bahwa Kristen adalah agama yang membawa peradaban. Justru kalau Anda lihat sekarang ini, berapa ribu korban pedo, berapa ribu korban anak-anak yang ditusbol oleh para pendeta, merata di seluruh negara, dilakukan di gereja, korban ribuan, pelaku ratusan, dilakukan bertahun-tahun. Ini tidak bisa dikatakan sebagai oknum. Maka moralitas apa yang kalian usung? Moralitas yang macam mana? Kasihilah musuhmu. Moralitas macam mana itu? Mengasihi musuh. Sementara Islam diajarkan untuk bersikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, penjahat pada tempatnya, orang benar pada tempatnya. Kok turun? Kok turun? Baru dia lari. Saya minta diskusi pakai data. Gak kuat dia di. Udah kuduga dia jago typing tuh biasanya tuh non akademis gaya-gaya aja. Uniripa baru satu kata Bang dia udah tahu dia gimana. Baru kata berhadapan aja udah habis dia. Ayo yang lain lah. Kita stagnan. Kenapa Bang Pak Ustadz kita selalu stagnan dalam dialektika dengan teman-teman Kristiani? Mereka terkendala dari kognitif satu dan juga pemahaman linguistik. Adab mereka tidak mengerti. Mereka hanya ucapkan tapi mereka tidak mengerti esensi adab. Sama manusia dan Tuhan mereka tak mampu bedakan karena mereka tidak belajar ilmu hakikat dan mereka tolak apa yang disebut dengan hakikat. Hakikat sendiri berasal dari kata hak, sesuatu yang benar. Ketika kita bicara ilmu hakikat maka kita membicarakan sesuatu yang benar tentang sesuatu. Ayam, apa kebenaran tentang ayam? Oh, kakinya 2. Loh, berarti semua yang kakinya 2 ayam, berarti saya ayam dong. Maka kita tidak bisa mengatakan ciri-ciri sesuatu itu sebagai kebenaran. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita temukan perbedaannya. Ayam dengan bebek itu berbeda, tapi mari kita lihat cirinya sama. Apa bisa kita katakan ayam dan bebek adalah sama? Tidak. Inilah ilmu hakikat. Kenapa ayam dikatakan ayam? Kenapa bebek dikatakan ayam? Bebek. Jangankan sampai kepada ayam dan bebek, membahas antara huruf dengan angka saja mereka stagnan. Papa Cindris di mute dulu. Kenapa saya katakan stagnan? Ketika ditanya, Tuhanmu berapa? 1. Mana yang 1? Bapa, Putra, Roh Kudus. Berapa itu? 1. Jari saya berapa tadi? 3. Tapi Tuhan kalian berapa? 1. Membedakan antara angka dan huruf mereka tak mampu. Ini kenapa mereka selalu stagnan. Silakan Pak Cindris, muslim atau non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Bapak Cindris, ada yang mau disampaikan? Iya, saya mau bertanya. Silakan. Begini, hari Jumat kemarin, tanggal 11 kemarin, saya membawa calon istri saya menjadi mualaf beserta anaknya. Jadi ketika sudah mualaf, sekarang Bang Dio noise. Oh ya, sorry. Setelah sudah mualaf ini masih ada yang terganjal di pikiran saya, yang bimbang sih sebenarnya. Oh, kalau untuk cewek ketika sudah menjadi mualaf apa harus dihitan? Itu yang saya hitan itu tradisi ya Bangku, bahkan bayi-bayi sekarang pun para akademisi dari ranah medis itu tidak menghitan kembali lagi ya. Udah ya. Terima kasih nih Ripa atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin boleh saya tambahin sedikit.
Silakan Pak Ustaz. Khitan di dalam Islam ya, untuk wanita itu disunnahkan, bukan suatu kewajiban. Itu yang pertama dulu. Dari sisi kewajibannya. Karena ada memang dari Nabi SAW mengatakan Dulu Bang Papa. Dua khitan bertemu, ya, ketika bertemu fawajibal ghusl. Maka ketika bertemu dua khitan, itu kan hadis dalilnya kan di sini kan, maka telah diwajibkan untuk mandi junub maksudnya. Jadi dari hal di sini menunjukkan para ulama bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah di khitan. Tetapi tidak pernah para ulama menyimpulkan bahwasanya wajib hukumnya khitan kepada para wanita. Walaupun sebagian mengatakan ada yang mewajibkan. Tapi pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, wanita tidak diwajibkan untuk berkhitan, tapi disunnahkan. Kalau mereka mau, maka mereka berkhitan. Kalau tidak, maka salah satu hikmah, ini hikmah tadi. Salah satu yang mereka ulama melihatnya adalah kalau wanita tidak dikhitan, maka libidonya akan lebih tinggi. Nah, mungkin itu akan menurunkan syahwatnya sedikit supaya tidak terlalu kuat dari sisi libido. Wallahu a'lam bishawab. Itu tambahan Bang ya. Jadi hukumnya hanya sunnah, disunnahkan kepada para wanita dan diwajibkan kepada laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz masukannya. Ya, ini ada Bang Andi Suri. Bang Andi Suri silakan. Bang Andi Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Enggak, lanjut aja. Nyimak-nyimak. Oke ya, Ustadz mungkin begini Ustadz. Ada yang harus kita sampaikan, ada yang ingin saya minta sama Ustadz untuk menjelaskan. Ya, silakan. Atau Bang Lee juga ada itu. Silakan. Ya, jadi di sini kita kan sering berdebat dengan kaum Kristiani terkait tentang kenapa Nabi itu tidak diberikan saksi ketika menerima wahyu gitu. Nah, mungkin dalam perspektif Islam mungkin bisa Ustadz sampaikan, karena terkadang umat Kristiani menjadikan ini syubhat. Karena menurut mereka para nabi itu harus memiliki saksi kenabian. Mungkin bisa dijelaskan dari perspektif Islam, Ustaz. Ya. Jadi pertama, sebagian kaum muslimin atau manusia banyak keliru dalam memahami persaksian itu adalah musyahadah bin nadhar, bil a'yan namanya. Mereka menganggap bahwasanya syahadah persaksian itu harus dengan mata. Padahal secara definisi bahasa juga, saksi itu dalam pengadilan kita tahu tidak mesti harus melihat. Dia melihat, merasakan, mengalami. Itulah persaksian namanya. Secara definisi bahasa Indonesia saja namanya persaksian, itu bisa dilihat, bisa karena melihat, merasakan, atau mengalami. Itu jelas, clear. Saya sudah pernah sering membantah orang-orang kafir juga seperti ini. Ya, ini kamu keliru dalam memahami persaksian. Di situ adalah definisinya hanya mutlak musyahadah bil ayun misalkan. Dengan mata saja, itu tidak benar. Karena yang namanya persaksian juga bisa dirasakan dengan hati. Contoh misalkan, wa fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayat, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan persaksian dengan mata kita, tapi juga dan di dalam diri kamu, kata Allah. Apakah kita melihat dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita penciptanya? Bukankah kita merasakan begitu sempurna penciptaan manusia, seluruh organ tubuh kita saling berkoneksi dan saling terhubung dengan sempurna? Itu menunjukkan ada zat yang maha sempurna yang menciptakannya. Itu kita rasakan. Nggak mungkin ada, coba seperti sekarang adanya apa namanya itu, saraf. Apa yang menggerakkan saraf? Ya, ada namanya, ini saya lupa namanya apa, seperti itu. Artinya ada saling berhubung, yang saling menggerakkan. Tidak akan mungkin tidak ada yang menciptakan itu, yang kita rasakan dalam tubuh kita, kecuali ada zat yang maha sempurna yang menciptakan itu semuanya. Saya sering menjelaskan ini kepada orang kafir. Jadi mereka siapa yang menyaksikan Muhammad SAW menerima wahyu di dalam Gua Hiro? Mereka bilang, saya tanya, justru bukan persaksiannya. Persaksian itu bisa ditolak ketika tidak sesuai dengan fakta. Contoh misalkan apa yang disampaikan Al-Quran. Allah sudah menjelaskan Al-Quran. Walau kana min ghairi illa la wajadu ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW, wahyu yang dia terima awal pertama kali di dalam Gua Hiro,
ada perselisihan di dalamnya. La wajadu ikhtilafan katsira. Pasti akan banyak pertentangan yang sangat banyak. Pertanyaan sekarang, kamu mengatakan kamu kan tujuan dari pertanyaan kamu meminta saksi adanya yang menerima wahyu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meragukan Al-Qur'an itu sendiri. Seharusnya yang kamu lakukan adalah kamu uji kebenaran yang dia bawa, kemudian kamu bantah dengan data. Sebagaimana challenge ini telah Allah berikan dalam Al-Qur'an. Walau kana min ghairi indillah lawajadu ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak perselisihan di dalamnya. Bahkan Allah katakan di dalam ayat yang lainnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau seandainya kalian ragu apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yang pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro yang kalian tuntut persaksian, harus ada yang melihatnya. Wa da'u syuhadakum, Allah kan fa'tu bi suratin min mithlihi. Coba kau buat satu surah yang semisalnya. Wa da'u syuhada'akum min dunillah. Kau panggil orang-orang pembesar kalian, kau panggil seluruh scholar kalian, profesor, doktor kalian, cendeku alim ulama kalian. Cari orang terbaik kalian semuanya. Ya, wada'u syuhadakum min dunillah. Kau panggil mereka semua orang-orang pintar itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu. Sekali-kali pasti kalian tidak akan mampu membuatnya. Ini sudah 1400 tahun lebih. Challenge ini masih ada di dalam Al-Qur'an. Dan memang tidak akan ada pernah sampai hari kiamat nanti orang yang mampu melakukannya. Walan tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Seharusnya kalian ya sadar, enggak ada keraguan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya, dan bahkan kalian tidak mampu untuk membuatnya. Takutlah kalian kepada neraka yang telah disiapkan kepada orang-orang kafir, yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Ini adalah namanya persaksian kita rasakan, kita alami. Ya, tidak akan mungkin semua saksi. Jadi kalau ada terjadi pembunuhan, apakah kalau tidak ada saksi maka tidak benar ada pembunuhan? La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana dengan orang tuamu? Tidak ada orang yang saya sampai seperti itu saya buat. Tidak ada yang menyaksikan orang tuamu, ayahmu sama mamamu berhubungan. Apakah tidak ada adanya kamu sekarang ini tidak menunjukkan kamu anak bapakmu? Tidak seperti itu. Jadi persaksian itu bisa dengan melihat, dengan merasakan, dan juga mengalami. Kita mengalami, kita melihat, kita menyaksikan fenomena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan ayat yang dia bawa, Al-Quran yang dia sampaikan, telah diberikan di dalamnya ada tercantum ayat challenge kepada siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk mereka mendatangkan yang semisalnya. Inilah mukjizat terbesar yang disebutkan. Kalau mukjizat Nabi Isa AS bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lepra, ya, yang katanya bisa berjalan dalam air, itu hanya cerita saja. Musa AS membelah lautan, keluar dari tangannya cahaya, ya, tongkatnya bisa jadi ular. Itu hanya cerita saja sekarang. Tidak ada lagi, tidak akan mungkin ada sains, ya, tidak akan ada yang mampu membuktikan persaksiannya apakah benar Yesus pernah menghidupkan orang mati. Hanya cerita saja. Saya selalu katakan, mana buktinya? Ada orang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan itu? Saya tanya. Tidak seperti itu cara berdialog, saya bilang. Benar atau tidak benar itu diuji kebenaran yang disampaikan. Begitu caranya. Jadi ketika kita sudah mengalami, melihat, merasakan, itulah namanya persaksian dalam agama kita. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dia telah Isra dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan oleh orang beriman? Apakah mereka mengatakan siapa saksi Muhammad SAW? Tidak seperti itu. Apa yang dia bawa? Perintah untuk beribadah kepada pencipta. Ada akal. Bohongnya kau Nasution.